Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan perhitungan Excel modul 3. Kita langsung mulai saja dari sheet ongkos. Nah, di sheet ongkos ini, teman-teman digunakan untuk menghitung ongkos atau biaya yang harus dikeluarkan untuk perpindahan masing-masing part mobil. Nah, untuk datanya di sini kita punya part mobil. Kemudian untuk kontainer, dari teman-teman nanti bisa mencari sebanyak minimal 5 referensi kontainer. Nanti teman-teman SS, kemudian dimasukkan ke dalam Excel, kemudian memuat ukuran, jenis kontainer, dan juga sumbernya. Kemudian kalian rekap dalam tabel, terdapat jenis dan juga ukuran panjang lebar tingginya. Kemudian di sini terdapat volume part, lalu terdapat permintaan produk, ini datanya dari modul 2 kemarin. Kemudian ongkos perpindahan per komponen itu sebesar 500. Nah, di sini kita melakukan penyeragaman ya teman-teman, yang mana kita asumsikan bahwa ongkos perpindahannya itu sebesar Rp500 per kilogram. Kemudian di sini juga terdapat berat total dari produk mobil kalian. Nah, untuk ukuran kontainernya, dari teman-teman bisa memilih jenis kontainer dengan kapasitas paling besar. Nah, di sini dari kelima referensi, yang paling besar adalah pada jenis kontainer 2224B. Langsung saja kita masukkan atau kita linkkan untuk dimensinya. Kita drag ke samping saja. Kemudian untuk volume kontainernya tinggal kita kalikan panjang, lebar, dan juga tingginya. Oke. Kemudian di sini terdapat lot size. Lot size itu merupakan berapa produk atau part yang dapat dimuat dalam satu kali lot atau satu kontainer. Maka dari itu kita masukkan rumus volume kontainer, kita kunci dibagi dengan volume part. Kita enter. Oke teman-teman, di sini untuk lot size-nya jangan lupa kita round down. Kita melakukan round down karena untuk menghindari overload. Jadi kenapa kita tidak melakukan round up? Nantinya jika kita melakukan round up, karena part dari mobil kalian itu bentuknya padat, jadi tidak memungkinkan untuk hasilnya itu koma ya teman-teman. Jadi jika kita melakukan round down, maka yang terjadi adalah terjadinya sisa di kontainer tersebut. Kalau kita lakukan round up, maka akan terjadi overload seperti itu. Jangan lupa kita koma 0, yang artinya 0 angka di belakang koma. Kemudian kita drag ke bawah langsung saja. Kemudian di sini untuk frekuensi perpindahan itu digunakan nantinya sebagai indikator untuk menghitung total biaya nantinya. Kemudian frekuensi perpindahan ini juga digunakan untuk mengetahui berapa banyak perpindahan yang harus dilakukan jika permintaan produk sebanyak ini, sedangkan lotnya sebesar ini. Jadi mungkin untuk beberapa part dilakukan perpindahan lebih dari satu kali. Maka dari itu kita masukkan rumus permintaan produk, kita kunci dibagi dengan lot size-nya. Kita langsung drag ke bawah. Nah, di sini kenapa kita tidak melakukan round up untuk frekuensinya? Itu karena nantinya frekuensi perpindahan ini akan sangat berpengaruh pada total biaya. Jika nantinya kita lakukan round up, maka takutnya akan terjadi penambahan biaya yang tidak diperlukan. Di sini dari teman-teman jika ingin menghitung berapa kali perpindahan, maka dapat dilakukan
pembulatan ke atas secara manual. Jadi di sini misal teman-teman, untuk part track body frekuensi perpindahannya sebesar 2,96 yang artinya terjadi 3 kali perpindahan, di mana 2 kali perpindahannya itu memuat 100% dari lot size-nya, kemudian perpindahan terakhir memuat 96% dari lot size-nya, seperti itu. Kita lanjut menghitung berat per part. Nah, untuk menghitung berat per part ini, terlebih dahulu kita hitung total volume part di tabel sebelah kanan. Tinggal kita sum saja volume part keseluruhan. Nah, di sini untuk berat per partnya kita lakukan perkalian silang, yaitu volume part kita bagi dengan total volume part, kita kunci dikali dengan total volume part. Mohon maaf, kita kali dengan berat totalnya, kita kunci, enter. Oke, jadi teman-teman tahu ya teman-teman, jadi dalam satu part ini beratnya sebesar 0,2 kg. Lalu di sini untuk berat yang dipindahkan, kita langsung masukkan saja lot size kali dengan berat per part. Kita drag ke bawah langsung. Kemudian untuk total biayanya ini kita kalikan frekuensi perpindahan dikali dengan berat yang dipindahkan. Kemudian kita kali dengan ongkos perpindahan. Jangan lupa untuk ongkos perpindahannya kita kunci. Kita enter, lalu drag ke bawah. Nah, jadi di sini bisa kita ketahui, untuk memindahkan part rack body, kita membutuhkan biaya sebesar 327.895 sekian, dan seterusnya. Nah, kemudian kita hitung total biaya keseluruhan ya teman-teman. Kita tinggal sum saja untuk total biayanya. Oke, jadi untuk total biaya perpindahan keseluruhan part itu kita memerlukan biaya sebanyak 3.780.000 sekian. Nah, kemudian kita lanjut tabel sebelah kanan. Nah, di sini kita menghitung kapasitas. Di sini teman-teman juga sudah ada data ukuran produk jadi dari mobil teman-teman. Panjangnya sekian, lebar dan tingginya sekian. Kita langsung saja. Rumusnya yaitu panjang kontainer terpilih tadi kita bagi dengan panjang produk jadinya. Kita drag ke samping, lalu kita bulatkan ke bawah ya teman-teman, untuk menghindari overload tadi. Kita pilih panjangnya, jangan lupa kita beri 0, kita drag ke samping. Nah, jadi di sini artinya untuk susunan dari produk jadinya, satu produk memanjang, 2 produk melebar, dan untuk susunan tingginya sebesar 2 unit produk. Kemudian kita kalikan ketiganya. Oke, jadi di sini dalam satu kontainer itu memuat sebanyak 4 produk jadi. Seperti itu. Oke, setelah sheet ongkos ini kita langsung saja masuk ke sheet ongkos perpindahan. Nah, di sini untuk ongkos perpindahannya kita membutuhkan nama part, kemudian material yang digunakan pada masing-masing part. Kemudian untuk headernya ini nanti teman-teman bisa sesuaikan dari sheet MPPC.
tinggal teman-teman kopas aja, karena di ongkos perpindahan ini kita akan mencari berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk perpindahan antar stasiun kerja. Ini dari BPKB, KBGSS, dan seterusnya ya teman-teman. Maka dari itu kita masukkan rumus if. Kita masuk ke sheet MPPC, klik pada perpindahan BPKB rate body, lebih dari 0. Saya tuliskan rumusnya terlebih dahulu, koma, kita klik lagi, kita kali dengan bagian ongkos di total biaya. Kemudian teman-teman, kita kunci sebanyak 3 kali. Nah, di sini itu artinya, kita koma 0 dulu ya teman-teman. 0, tutup. Nah, di sini untuk rumusnya itu jika pada sheet MPPC ini lebih dari 0 atau terjadi perpindahan antar stasiun kerjanya, maka sheet yang terjadi perpindahan ini dikali dengan ongkosnya. Jadi fungsi kita melakukan penguncian sebanyak 3 kali itu digunakan untuk mengunci kolom. Jadi nantinya jika teman-teman drag ke samping, maka tidak akan berubah nilainya. Tetapi jika nanti teman-teman drag ke bawah, maka nanti akan menyesuaikan barisnya seperti itu. Kita drag ke bawah terlebih dahulu. Oke. Lalu kita drag ke samping. Oke, jadi ini kalau antar stasiun kerjanya tidak mengalami perpindahan, maka nilainya akan 0. Tapi jika mengalami perpindahan, ini sudah ada nilainya atau total dari ongkos setiap perpindahannya. Dari teman-teman nanti bila perlu nilai 0-nya ini nanti bisa dihapus. Lalu kita menghitung total perpindahan stasiun kerja. Kita tinggal sum aja dari BB ke KB, kita drag ke samping sampai packing ke barang jadi. Seperti itu. Oke, jadi ini cara bacanya pada perpindahan antar stasiun kerja bangku dengan SS itu sebanyak 1.377.000 sekian. Kemudian dari KB ke DR memerlukan ongkos sebanyak 66.000 sekian. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Mungkin sekian perhitungan untuk sheet ongkos dan juga ongkos perpindahan. Untuk perhitungan selanjutnya akan dijelaskan oleh asisten yang bertugas.